Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari bersama saya Arif Abdul Hai. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan, khususnya berkenaan dengan puasa. Tentunya di sini saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan kita lah berkaitan dengan puasa Pak. Untuk lebih jelasnya mari kita masuk pertanyaan pertama Pak. Ya, di pertanyaan pertama, bagaimana bila kita lupa jumlah hutang puasa tahun lalu? Apa yang sebaiknya dilakukan untuk membayar hutang tersebut? Lalu bagaimana bila hutang puasa tersebut belum selesai dibayar, tapi sudah masuk bulan Ramadan berikutnya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan jazak. Jadi berkaitan dengan hutang puasa atau mengqadha puasa ini sebetulnya dalam waktu normal itu waktu membayarnya adalah sampai sebelum Ramadan yang akan datang ya tiba. Jadi itu waktu yang normalnya. Nah, kalau saya lihat pertanyaan ini mengarah kepada bagaimana kalau misalnya kita lupa membayar hutang puasa kita. Ya, itu bagian yang pertama. Ya. Nah, kalau misalnya lupa membayar hutang puasa kita, kemudian waktu bulan Ramadan sudah datang, Ramadan yang lagi sudah datang, maka kalau betul-betul lupa maka bayarlah bulan puasa hutang puasa kita itu setelah Ramadan yang datang itu. Jadi setelah selesai bulan Ramadan, ya kita bayar hutang. Itu kalau betul-betul lupa. Tapi jangan sampai kemudian disengaja-sengaja gitu. Lupa atau sakit dan sebagainya. Banyak hal yang bisa mengakibatkan kemudian kita tidak bisa membayar bulan puasa yang kita tinggalkan di antara tahun kita meninggalkan puasa dengan puasa yang akan datang. Itu jadi masih ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Ta'ala kan tidak membebani hambanya di luar kemampuan hambanya. Itu kalau lupa berarti di luar kemampuan. Tapi kalau tidak lupa maka ya tidak bisa. Ya kalau betul-betul sudah ingat dan kemudian ada kesempatan, ada taufik dan ada kesehatan, maka harus diganti sebelum bulan puasa yang akan datang itu tiba. Ya, sebelum bulan puasa yang akan datang masuk lagi. Nah, bagaimana kalau lupa jumlahnya? Kalau lupa jumlahnya, nah kita ambil angka yang paling kira-kira yang paling besar saja. Misalnya 11, 12, 11 apa 12 ya? Ya kita ambil yang 12 saja. Daripada misalnya kita meninggalkan puasa yang kita tinggalkan itu sama sekali. Lebih baik lebih mengganti daripada kita kurang mengganti puasa. Lalu bila sudah masuk bulan puasa yang baru sedangkan kita belum membayar hutang puasa kita di tahun sebelumnya, bagaimana Pak? Apakah boleh nanti digabungkan dengan hutang yang mungkin akan terjadi di puasa yang akan datang itu Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau disengaja-sengaja tidak boleh. Tetapi kalau ada hal-hal tertentu yang kemudian membuat kita tidak bisa berpuasa di antara tahun itu di sebelum puasa yang akan datang itu, maka seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada larangannya, belum ada saya temukan larangannya untuk mengganti puasa di setelah bulan Ramadan yang akan datang. Kalau lagi ada tambah hutang, ya tambah hutangnya, misalnya sisanya 2 yang lalu, kemudian setahun ini misalnya ada perjalanan, ada sakit dan sebagainya, ada 2 lagi, atau ibu-ibu yang haid misalnya ada 3 hari, 7 hari, sampai 10 hari, maka ditambahkan hutangnya dibayar. Gitu. Ya Pak, ada mungkin pertanyaan yang cukup sering kita temui di lapangan, bahwasanya kadang ada seorang ibu yang di setiap bulan puasa mereka melahirkan atau menyusui, itu bagaimana nanti bertumpuk begitu, apakah hanya cukup dengan fidyah atau harus mengganti puasanya Pak? Kalau untuk yang
yang melahirkan dan yang menyusui itu dimaafkan puasanya. Jadi cukup diganti dengan fidyah. Itu jadi sebulan penuh misalnya hamil, kemudian melahirkan, ya kemudian setelah hamil, melahirkan dan menyusui itu kan sampai 2 tahun itu waktunya. Ya 3 tahun malah. Ya, jadi cukup dibayar dengan fidyah. Ya paling-paling di puasa yang di tahun yang ketiga yang terakhir, karena setelah itu kan dia tidak menyusui lagi. Maka sesuai dengan kekuatannya, sesuai dengan taufik yang dia miliki, maka dia bisa juga mengganti dengan berpuasa, tetapi yang diutamakan adalah fidyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya Islam lebih memberikan kemudahan karena berpuasa selama sebulan itu bagi seorang ibu, walaupun dia sudah tidak menyusui lagi, itu akan sulit juga. Ya karena dia ada pekerjaan rumah, kemudian anak yang dirawat, anak yang masih kecil, kemudian dia haid lagi dan sebagainya, macam banyak hal lah. Jadi Islam memberikan kemudahan kalau sebulan penuh, ya artinya tahun pertama pasti kita tertinggalkan, pasti nggak puasa karena masih hamil. Kemudian tahun berikutnya sudah melahirkan, tapi harus 2 tahun lagi menyusui. Nah tahun berikutnya masih menyusui. Tahun berikutnya kan tidak, ya kan mungkin menyusui di bulan kedua, ya selesai menyusuinya di bulan kedua, artinya masih ada bulan-bulan selanjutnya ya untuk mengganti puasa. Tetapi Islam tidak memaksa. Ya, saya belum ada menjumpai dalil yang kemudian harus memaksa ibu yang menyusui tadi, yang setelah itu kemudian mengganti seluruh puasa yang ditinggalkan di tahun sebelumnya. Ya, jadi yang saya temukan adalah Islam memberikan kemudahan. Ya, memberikan kemudahan artinya cukup dengan membayar fidyah. Tetapi kalau mendapatkan taufik, bisa mengganti puasanya si ibu yang tadi itu di tahun yang ketiganya. Kalau tahun yang pertama, yang kedua kan jelas itu cukup dengan fidyah. Tapi yang tahun yang ketiga yang kemudian menjadi pertanyaan, yaitu silahkan. Ya silahkan, tetapi tidak dipaksa, tidak ada yang mewajibkan. Jadi dalam hadis juga tidak ada dibahas tentang itu. Ya, jadi silahkan. Kalau ingin mencari berkat dan kemudian memiliki kesempatan waktu, kekuatan dan sebagainya, ya maka silahkan. Kalau tidak, cukup dengan membayar fidyah. Ya Pak. Selanjutnya ke pertanyaan kita yang kedua Pak. Bagaimana jika seseorang yang ingin melaksanakan puasa Syawal, namun ia masih memiliki hutang puasa Ramadan? Apakah puasa tersebut masih dianggap puasa Syawal? Ya, puasa Syawal itu kan puasa sunnah atau puasa nafal. Ya, puasa di bulan Syawal itu puasa nafal. Sedangkan mengganti puasa adalah wajib hukumnya. Nah, ini terkadang orang-orang berpikir ya harus yang wajib dulu lah, gitu. Harus yang wajib dulu diganti. Nah, tapi dalam hal ini fikih ya kita dari tuntunan dari para Rasulullah SAW dan tuntunan para sahabat Rasulullah SAW dan khususnya di sini istri-istri beliau, istri-istri Rasulullah SAW. Nah, beliau melaksanakan mengganti puasa qada itu biasanya di akhir-akhir sebelum bulan Ramadan, di bulan Syaban biasanya mereka mengganti puasa. Para istri Rasulullah SAW biasanya mereka mengganti puasa di bulan Syaban. Artinya dari sini kita bisa beristinbat bahwa mereka juga melaksanakan puasa yang nafal tadi, puasa Syawal tadi. Ya, artinya dari sini kita bisa beristinbat bahwa kalau ada utang puasa, kita masih bisa kemudian melaksanakan puasa Syawal terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan puasa Syawal ini, kalau kita berbicara tentang puasa Syawal itu yang sunnahnya adalah setelah tanggal 2 sampai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 7. Ya, puasa 6 hari kan saat bulan Syawal, ya. Nah, itu sunnahnya. Kenapa kita berpuasa 6 hari? Ya. Kita di bulan Ramadan itu kan berpuasa selama 30 hari. Walaupun terkadang bulan Ramadan ada 29 hari, tetapi dihitung tetap 30 hari. Nah, kemudian kita berpuasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Setahun itu kan ada 365 hari, atau di dalam penanggalan Qamariyah itu 360-an hari. Ya. Nah, maka 1 hari kita berpuasa sama dengan 10 hari. Maka dengan kita berpuasa bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, maka kita seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka memiliki keutamaan sendiri puasa Syawal itu. Ya. Nah, puasa Syawal ini hanya bisa dilaksanakan di bulan Syawal.
Sementara mengganti puasa bisa dilaksanakan di bulan apapun sebelum bulan Ramadan datang lagi. Maka dari itu kalau kita melihat tadi sahabat Rasulullah SAW, terutama para istri beliau SAW, beliau ya para istri beliau Ummahatul Mukminin itu mengganti puasa di bulan Sya'ban, beliau mengganti puasa. Nah, kalau kita berbicara tentang bulan Syawal lagi, puasa Syawal lagi, kalau yang disunnahkan itu tanggal 2 sampai tanggal 7. Tetapi bagaimana kalau misalnya 2 sampai 7 itu seperti ibu-ibu udah haid, kemudian kita ada kesibukan dan sebagainya, atau tidak bisa melaksanakan, atau kita memang tidak melaksanakan, maka bisa melaksanakannya di tanggal manapun di bulan Syawal. Misalnya 2 sampai 7, tanggal 2 saja atau 3 saja yang bisa dikerjakan. Nah, nanti bisa tanggal 15, tanggal berapa, yang penting jumlahnya bisa sampai 6. Nah, tetapi keutamaan di mana? Keutamaannya adalah di tanggal 2 sampai tanggal 7 itu. Itu yang sunnahnya. Tetapi kalau memang tidak bisa melaksanakan di situ, maka boleh di tanggal manapun di bulan Syawal, asalkan jumlahnya 6 hari. Jadi tetap akan dihitung sebagai puasa Syawal ya Pak ya, karena ini nafal dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan nanti mengganti puasa boleh di bulan-bulan yang lain. Masih panjang, sepanjang tahun itu. Sementara puasa Syawal itu kan hanya di bulan Syawal. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh melaksanakan salat tarawih pada saat lewat tengah malam, Pak? Ya, tarawih itu kan sebetulnya ada. Ya, di zaman Rasulullah SAW kan beliau salat malam, ya, sendiri awal-awalnya. Kemudian orang-orang mengikuti, ya kan. Nah, walaupun ketika itu Rasulullah SAW selama 3 hari saja beliau berhenti, ya, supaya orang nggak menganggap salat ini menjadi wajib. Kemudian di zaman Hazrat Umar, ya, beliau melihat orang sholat sendiri-sendiri di masjid di bulan Ramadan. Akhirnya beliau kemudian ya membuat fikih, ya, artinya bukan bid'ah, karena di dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin wal mahdiyin. Artinya sunnah wajib atas kalian, sunnahku, kemudian sunnah para khulafaku, para khalifahku yang mendapatkan petunjuk, ya, yang mendapatkan bimbingan dari Tuhan. Ini para khalifah beliau. Apa yang dilakukan oleh para khalifah beliau juga sebetulnya adalah sunnah beliau SAW. Jadi Hazrat Umar, apa yang dilakukan oleh Hazrat Umar bukan bid'ah. Ingat ini, ya, salat tarawih yang dilakukan oleh Hazrat Umar yang berjamaah bukan bid'ah. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, adapun salat tarawih ini dikerjakan untuk apa? Ini untuk memberikan kemudahan kepada orang-orang. Ya, karena kalau di Indonesia waktunya memang sudah seperti itu aja sepanjang tahun, ya, paling bergeser 15 sampai 20 menit. Tetapi ada negara-negara yang kemudian waktu malamnya pendek sekali, waktu siangnya yang panjang ketika musim panas itu, ya, seperti di India misalnya, sholat subuh itu jam 4 kadang, bahkan jam 4 kurang seperempat, setengah 4 gitu. Sedangkan waktu berbukanya jam 8 malam, ya, kemudian isyanya jam 9.30 misalnya. Sholat tarawih dan sebagainya jam 11 selesai, sampai jam 12 orang baru tidur. Nah, untuk orang-orang seperti ini, ya, negara-negara seperti ini, ya, sholat tarawih akan sangat membantu, ya, karena ketika mereka sudah melakukan sholat tarawih, maka kan sholat tarawih seolah-olah mengganti sholat tahajud. Walaupun sholat tarawih tidak bisa dikatakan sepenuhnya sebagai sholat tahajud, tetapi Islam memberikan kemudahan. Dengan sholat tarawih kita sudah melaksanakan sholat tahajud di awal waktu. Tapi itu bukan sholat tahajud, namanya sholat tarawih. Di dalam bulan Ramadan diberikan kemudahan untuk melaksanakan yang mengganti sholat tahajud di awal waktu. Walaupun yang lebih afdol lagi adalah kita melaksanakan lagi sholat tahajud. Jadi kalau kita lewat malam, lewat tengah malam, mending sholat tahajud aja. Ya, pertama sholat tarawih kan dilaksanakan, ya, yang sunnahnya kemudian itu kan berjamaah. Ya, kalau 12 malam mau siapa dengan berjamaah dengan kita? Mending kita tidur dulu sebentar, kemudian sholat tahajud. Ya, bangun ketika waktu tahajud. Ya, apa urgensinya kemudian melaksanakan sholat tarawih jam 12 malam? Enggak ada ya urgensinya. Ya, sholat tarawih sunnahnya berjamaah itu dilaksanakan persis setelah sholat isya. Ya, supaya tidak mengganggu juga waktu-waktu yang kemudian waktu yang lain gitu, orang lain. Nah, tergantung harus dilihat tadi urgensinya apa. Ya, jadi tidak perlu menurut saya kemudian melaksanakan sholat tarawih di tengah malam. Kalau memang sudah lewat tengah malam, ya sholat tahajud saja. Dan ingat juga sholat tarawih ya boleh dilaksanakan sendiri. Artinya kalau kita ada halangan, ada apa, ya bisa dilaksanakan di rumah sendiri. Tapi jangan juga
setiap waktu, kemudian sengaja sendiri terus ya ambil juga berkat berjamaah di bulan Ramadan. Dan sebaiknya memang berjamaah ya Pak. Ya. Iya, jadi pertanyaan ini lebih baik setelah lewat tengah malam itu kita melaksanakan sholat tahajud ya Pak. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada batasan waktu untuk pelaksanaan sholat id Pak? Ini Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kalau Idul Fitri itu dilaksanakan sampai hari kedua ya sholat id Idul Fitri. Ya, jadi kalau misalnya orang di hari pertama tidak bisa melaksanakan Idul Fitri, maka dia masih bisa melaksanakan sampai tanggal 2 Syawal. Ya, waktu pelaksanaannya kan dari setelah matahari terbit sampai sebelum matahari tergelincir. Tapi ini tidak bisa kemudian disengaja-sengaja. Ya, disengaja-sengaja, wah besok aja lah kita mah. Atau pulang mudik, ya kan, orang pulang mudik macet, kemudian nggak sempat sholat Idul Fitri, ya Idul Fitri berjamaah yang di hari pertama, sementara berjamaah lain di tempat dia mana dituju itu sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, maka dalam hal ini dia tidak bisa kemudian keluarga kita sholat Idul Fitri aja sendiri, nggak boleh. Kan Idul Fitri itu kan berkumpul 1 tahun, ya kan, sekali dalam setahun sepenuhnya semua orang itu kemudian melaksanakan sholat. Ya, nggak boleh kita sengaja-sengaja kemudian memisahkan diri dari jamaah yang berkumpul 1 tahun sekali itu, atau karena terlambat dan sebagainya kita memisahkan, bikin jamaah sendiri. Ya, dalam keadaan normal itu tidak boleh. Sekarang kan udah normal, kecuali pandemi kemarin, ya itu tidak boleh. Kalau sudah sholat Idul Adha, saya kalau nggak salah, saya takut lupa, itu kan dimulai tanggal 10 Zulhijjah. Kalau saya tidak salah sampai tanggal 12 Zulhijjah kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, kalau lewat dari situ kita tidak boleh lagi melaksanakan Idul Adha. Waktunya tadi sama, setelah matahari terbit, setelah selesai matahari terbit sampai sebelum matahari tergelincir. Boleh sendiri-sendiri Pak, artinya dikarenakan kita adalah orang Islam yang di suatu negara kita sendirian sebagai Muslim, apakah kita harus tetap melaksanakan sholat id atau idnya boleh ditinggalkan Pak? Sholat id itu peraturannya harus berjamaah, sama dengan sholat Jumat. Makanya sholat id itu dalam fikih Ahmadiyah hukumnya bukan fardu, hukumnya wajib juga dan sunnah muakkadah juga, sunnah yang ditekankan. Ya, karena kenapa wajib? Ya, kita kalau berbicara tentang kriteria sholat itu, ya kriteria hukum sholat, kalau fardu itu kan dalam keadaan apapun harus kita kerjakan, tidak bisa berjamaah sendiri kita kerjakan. Tapi kalau yang wajib, ya termasuk seperti sholat Jumat, sholat id dan sebagainya, dalam keadaan-keadaan tertentu ya kita bisa tinggalkan. Misalnya tadi itu di suatu tempat kita hanya Ahmadi sendiri atau hanya Muslim sendiri, maka tidak bisa kita melaksanakan sholat id. Itu sholat id karena peraturannya harus, ya hukumnya harus berjamaah. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana bila seseorang belum menunaikan zakat fitrah namun sudah melaksanakan salat id? Lalu apakah kewajiban membayar zakat fitrah hanya bagi suami Pak? Ya, ini ada 2 pertanyaan berarti ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau setelah lewat salat id? Ya, di hadis ya kita diperintahkan untuk membayar zakat fitrah atau fitranah atau sadaqatul fitr namanya. Sedekah di hari raya itu sebelum salat id dilaksanakan. Ya, kenapa? Karena ini salah satu tujuannya adalah untuk membantu saudara-saudara kita, ya, untuk memberikan kenikmatan yang sama kepada saudara-saudara kita. Nah, kenapa? Kalau ketika id itu kan biasa orang masakan bagus, kalau bisa memiliki kemampuan kemudian pakaian yang bagus, ya minimal dia masak yang bagus lah. Jadi untuk orang saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan kenikmatan id, ya kenikmatan secara jasmani itu dengan masakan yang bagus dan sebagainya, maka dengan sadaqatul fitr ini, sedekah di hari raya Idul Fitri ini, dengan zakat fitrah ini, mereka sedikitnya bisa terbantu, minimal dengan kewajiban untuk membayar fitranahnya itu tadi, membayar zakat fitrahnya itu tadi. Walaupun miskin, walaupun tidak memiliki kemampuan, kan wajib juga mereka bayar. Nah, dengan zakat fitrah kita itulah mereka dibantu, diberikan sejumlah uang dari zakat fitrah itu, kemudian mereka membayar zakat fitrah mereka, dan diharapkan lagi diberikan lebih
ya lebih 100.000 atau 150.000, sehingga mereka juga bisa makan enak, makan yang baik ya di hari Id, supaya bisa sama-sama merayakan hari kemenangan, hari raya dengan yang lain, dengan makanan yang bagus di rumahnya. Oleh karena itu, dengan tujuan itu maka sebaiknya untuk membayar zakat fitrah ini lebih awal, supaya mereka juga uangnya bisa cepat dibagikan dan mereka bisa menggunakan tepat pada waktunya. Nah, bagaimana kalau lewat sholat Id? Ya, itu bukan zakat fitrah lagi. Kalau sudah selesai sholat Id, ya selesai sholat Id, kemudian kita belum membayar zakat fitrah, yaitu sedekah biasa saja. Karena sedekah sadaqatul fitr atau zakat fitrah itu khusus untuk hari raya Id, yang tujuannya itu tadi untuk membantu saudara-saudara kita supaya mereka juga bisa merasakan kenikmatan yang sama di hari Id. Pertanyaan selanjutnya, lalu apakah kewajiban membayar zakat fitrahnya bagi sang suami, Pak? Oh ya, tidak, bukan hanya untuk suami, tetapi setiap muslim yang bernyawa. Ya, anak yang baru lahir juga wajib untuk membayar zakat fitrah. Ya, tidak luput dari berkat ya membayar zakat fitrah. Walaupun orang miskin dia bayar zakat fitrah juga sama. Tapi kan tergantung bagaimana jumlahnya, kan 3,5 liter, ya 3,5 kilo, 2,75 kilo atau 3,5 liter beras, atau mungkin kalau di tempat di mana gandum, ya tergantung apa yang kita makan. Itu minimalnya. Kalau mau lebih boleh aja, nggak masalah. Minimalnya segitu kita bayar. Ya, orang yang tidak mampu juga ikut membayar. Nah, walaupun nanti sebagian dari uang mereka juga kembali kepada mereka, tidak masalah. Makanya berikanlah secepat mungkin supaya mereka juga bisa membayar zakat fitrahnya. Jadi setiap anak yang baru lahir juga wajib membayar zakat, Pak. Demikian Pak, pertanyaan yang terakhir tadi seharusnya yang berkenaan dengan anak baru lahir sudah terjawab, Pak. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, Pak. Semoga ini bisa memberikan ilmu baru pada kita semua. Amin. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan ilmu dan wawasan baru kepada kita semua, dan kita diberikan taufik untuk dapat melaksanakannya. Amin. Jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan-kesempatan berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyikmak khutbah uzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Nasir Aziz hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan ataupun masukan, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabat kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan sekali lagi saya ucapkan jangan lupa untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.